Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Kami aturkan dalam sukacita selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, apa saja hadiah Natal yang dibawa Yesus? Natal merupakan hari peringatan akan kelahiran Yesus Kristus yang kelahirannya atau kedatangannya telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh para nabi di zaman Perjanjian Lama serta melalui kitab Jabur Mazmur. Apa yang dinubuatkan itu sangat akurat dan nyata terjadi sepanjang kehidupan Yesus Kristus di dunia, mulai dari kelahirannya sampai wafatnya di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikan ke surga, tertulis semuanya di Alkitab. Tentang kelahiran Yesus Kristus dinubuatkan oleh Nabi Yesaya demikian. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Begitu pula tempat di mana Yesus dilahirkan telah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Pada Mika 5 ayat 1 ditulis, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Dalam kitab Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan Lukas 3 ayat 23 sampai 38, di situ ditulis silsilah Yesus. Pada kitab Matius dimulai nama-nama moyang Yesus, dari Abraham sampai Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus, terbagi dalam 3 besar keturunan, masing-masing 14 keturunan. Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan, dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14 keturunan, dan dari Babel hingga kelahiran Yesus 14 keturunan. Sedangkan di kitab Lukas diurutkan dari Yesus mundur ke moyang-moyangnya, di mana pada akhir silsilah ditulis anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah, di ayat 38. Ya, Yesus adalah anak Allah. Itulah yang akan ditekankan Lukas. Yesus juga disebut anak Daud oleh karena memang keturunan Daud dari anaknya Salomo atau Sulaiman. Dipakai nama anak Daud untuk mengingatkan akan ketokohan Daud sebagai raja besar yang mempersatukan Israel dan kerajaan yang besar serta disegani, serta kedekatan Daud dengan Allah yang antara lain dinyatakan dengan karya kitab Mazmur atau Jabur, yang sebagian besar isinya ditulis oleh Daud. Saudara-saudara, kelahiran Yesus Kristus sangatlah unik, kalau tidak boleh dikatakan ajaib. Ya, unik. Yesus diperanakkan oleh kuasa Allah melalui Roh Kudus, sebagaimana dikatakan malaikat kepada Yusuf dalam Matius 1 ayat 20.
janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Malaikat Gabriel juga menyampaikan kepada Maria ketika Maria mengatakan bahwa ia belum bersuami, bagaimana bisa mengandung? Kata malaikat Gabriel, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Selain itu, kabar kelahiran Yesus disampaikan pula oleh malaikat yang mendatangi para gembala domba di padang Efrata di malam hari. Tanda-tanda yang dikatakan malaikat itu persis sama seperti keadaan Yesus dalam kelahirannya, yaitu lahir di kandang yang kemudian dibaringkan di palungan tempat makanan hewan, lalu dibedung dengan kain lampit. Kemudian para gembala itu menyaksikan paduan suara agung oleh malaikat-malaikat yang oleh Lukas disebut sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Lukas 2 ayat 9, 11-13. Jadi bisa dibayangkan betapa spektakuler, luar biasa penyambutan kelahiran Yesus oleh sejumlah besar malaikat. Sangat unik sekali tanda-tanda kelahiran Yesus Kristus. Tanda yang lain adalah bintang yang bersinar terang di atas kandang tempat Yesus dilahirkan, dan itu terlihat dari ribuan kilometer arah timur, di mana itu dilihat oleh 3 orang Majus atau orang bijaksana yang saleh, dan mereka ini meyakini sebagai tanda kelahiran seorang Raja Agung, sehingga menggerakkan ketiga orang bijak itu untuk mencarinya ke arah di mana bintang itu bersinar. Dalam Matius 2 ayat 2 disebutkan, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Disebut pula dalam ayat 9, 10, 11 demikian. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kelahiran Yesus Kristus yang populer disebut hari Natal, bahkan disambut di seluruh dunia. Tidak mengherankan ada pernik-pernik hiasan Natal dipajang di banyak rumah-rumah, di rumah ibadah, bahkan di perkantoran dan pertokoan serta tempat umum. Selain itu, bagi umat Kristiani akan saling membagikan hadiah Natal penuh sukacita, kegembiraan, serta pujian dan kidung-kidung Natal. Namun, yang sangat indah adalah hadiah Natal dari Yesus sendiri, yaitu 1. Yesus Kristus datang untuk membawa misi Tuhan Allah, yaitu kabar baik penebusan manusia dari kuasa dosa, sehingga manusia disucikan dan layak masuk dalam kehidupan kekal di surga.
kitab Efesus 1 ayat 7 menulis, sebab di dalam Dia, yaitu Yesus, dan oleh darahnya melalui penyaliban, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Paulus juga menulis dalam 1 Korintus 1 ayat 30, Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Manusia, saudara-saudara, bukan saja ditebus dari kuasa dosa, tetapi juga dibenarkan dan dikuduskan. Sungguh, ini karunia yang sangat indah. Hadiah yang kedua, tuntunan oleh Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup di dunia ini. Ditulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat 16-26. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus inilah yang berbisik, berkata-kata melalui hati, batin, rohani kita, sehingga kita dimampukan melakukan yang baik seturut yang diajarkan Yesus, bahkan kadang memberikan mukjizat dan menolong dalam setiap pergumulan hidup. Hadiah yang ketiga, anugerah hidup kekal. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 19, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Setelah kebangkitannya, Yesus tetap hidup dan kini ada di surga dan akan datang kelak menjemput umatnya pada hari akhir. Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Fakta yang indah, hadiah Natal dari Yesus berupa karunia hidup kekal di surga. Hadiah yang keempat, kasih Yesus Kristus sangat besar tiada tara. Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dan pula katanya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 9 dan 13. Yang terakhir, kelima, hadiah Yesus adalah Yesus Kristus penuh kuasa, baik di bumi maupun di surga, dan akan terus menyertai umatnya sampai akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus Kristus telah mengalahkan kekuatan kuasa dunia, telah mengalahkan kuasa iblis, sehingga
walau umatnya mengalami penderitaan selama hidupnya di dunia, namun akan tetap dipegang dalam kasih dan damai sejahtera Yesus, seperti dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, masih banyak hadiah Natal dari Yesus Kristus yang tertulis di Injil sebagai tanda kasih-Nya yang maha besar, sebagai tanda begitu mengampuni dan ingin membawa manusia kepada keselamatan. Kita, saudara dan saya, bisa membaca, merasakan, menghayati karunia keselamatan itu di Alkitab. Puji nama Tuhan. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bimbang hatinya, yang masih merindukan kepastian keselamatan. Beri terang Roh Kudus supaya mereka boleh merasakan betapa ajaib, betapa unik, betapa indah hadiah keselamatan dari Yesus secara cuma-cuma melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Berkati saudara-saudara kami yang bingung, yang bimbang, beri arah untuk menemukan jalan yang sejati, yang lurus di dalam Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin.